Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa, terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah, wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Pak Gilbert yang sekarang itu bukan Pak Gilbert yang dulu kita kenal beberapa waktu yang lalu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika dijumpai oleh video ini. Seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana dalam podcast Dr. Richard Lee yang sedang mewawancarai seorang pendeta terkenal yaitu Bapak Gilbert Lumendong dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam seputar kehidupan, dan ternyata jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pendeta Gilbert membuat umat Kristen atau netizen yang mengagumi iman kekristenan akhirnya banyak yang kecewa karena mendengar jawaban atau ungkapan dari Bapak Pendeta Gilbert tidak sesuai dengan kependetaannya atau tidak sesuai dengan iman Kristen, karena terkesan toleransi ataupun seperti takut dimata-matai, mungkin karena pernah berurusan dengan agama Islam, sehingga Pendeta Gilbert dalam podcast ini menyederhanakan keimanan orang Kristen dan bisa dikatakan menyamakan tujuan daripada semua agama. Seperti apa videonya? Kita lihat video berikut ini. Kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco, segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan, syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam, gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Ya, di sini mulai tidak konsisten. Di awal Pendeta Gilbert percaya bahwa orang selamat itu karena pilihan Allah. Tetapi kemudian dia memberi penjelasan seakan-akan perbuatan manusia itu juga menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Lalu dia katakan Islam dengan Kristen sama dalam konsep tersebut. Kalau akhirnya baik masuk surga, kalau akhirnya tidak baik masuk neraka. Perhatikan, orang percaya atau orang pilihan Allah itu bukan berarti tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah percaya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Contohnya Petrus, Musa, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Namun sekalipun demikian, orang percaya tidak bisa kehilangan keselamatan. Yohanes 10 ayat 28-29, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi orang yang sungguh percaya tetap akan masuk surga meskipun di akhir hidupnya dia jatuh ke dalam dosa, karena Yesus Kristus telah menebus semua dosa orang percaya tersebut, termasuk dosa di akhir hidupnya.
jika ada yang mengaku bahwa semenjak menjadi orang percaya, orang itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka bacakan ayat berikut ini kepada orang sombong itu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Di situ pendeta Gilbert berkata, yang Tuhan mau itu atau orang yang Tuhan pilih itu sudah disampaikan dalam atau pada firman-Nya. Lalu Dr. Richard bertanya, contohnya apa saja? Tetapi pendeta Gilbert setelah itu malah memberikan jawaban yang tidak nyambung dan berbelit-belit. Padahal jawabannya sebenarnya sederhana. Salah satu contoh orang pilihan Tuhan adalah orang itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, Oke. sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Oke. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu, ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan, yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan, Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung, ya kan? Dalam Katolik, misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Berarti Kan ada banyak begitu. tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu, oh ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis. Untuk dijadikan kaki tangannya. Oke. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Oke. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta. Jadi tadi Dr. Richard bertanya, apa saja contoh orang pilihan Tuhan itu? Pendeta Gilbert malah melebar sana-sini menjelaskan perbedaan tepuk tangan, neraka, dan apa segala macam yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu. Gak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada. Semua orang harus oke, akui masih surga bisa di masuk sana. surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya apa? Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Nah udah simpel, itu jawabannya. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya. Teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot.
Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih. Saya sedih. Saya Kenapa? juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham, pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana... Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus nggak sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu terus kayak, aduh kenapa hilang? Enggak suka gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Iya, kita telah menyaksikan potongan atau cuplikan video pada saat Dr. Richard Lee mewawancarai Pendeta Gilbert sebagai senior pastor atau senior pendeta yang dimintai pertanggungjawaban soal iman kekristenan atau kehidupan beragama di Indonesia ini. Terlihat memang kesannya Bapak Pendeta Gilbert seperti ketakutan dan berjaga-jaga dengan perkataannya dan merasa takut ada yang tersinggung. Dan di dalam podcast ini, Bapak Pendeta Gilbert tidak menunjukkan apa dan seperti apa seharusnya kehidupan agama orang Kristen. Seperti firman Tuhan berkata, Yesus datang ke dalam dunia ini ya tujuannya untuk menyelamatkan semua manusia dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa tidak ada jalan, tidak ada pintu yang bisa membuat manusia bisa sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak percaya dan menerima Yesus. Tetapi ketika Bapak Pendeta Gilbert memberikan jawaban, seakan-akan orang-orang yang akan masuk ke surga itu tidak lewat pintu atau tidak lewat Tuhan Yesus, tetapi berdasarkan kehendak Allah, siapa yang dia mau, orang itu diselamatkan. Artinya kematian Yesus bagi Pendeta Gilbert saat dia menjawab Dr. Richard Lee tidak berlaku. Dan itu yang membuat banyak netizen akhirnya menganggap bahwa Bapak Pendeta Gilbert menyangkal imannya sendiri. Nah, ini memang menjadi sebuah situasi yang sangat mempermalukan. Terlebih lagi banyak orang tahu bahwa Bapak Pendeta Gilbert ini di jajaran organisasi gereja besar di Indonesia GBI adalah salah satu tokoh yang menduduki jabatan Departemen Misi. Kalau kita melihat jawaban-jawaban dari Bapak Pendeta Gilbert dalam video tadi, terlihat bahwa tidak ada sedikit pun kualitas yang disampaikan saat podcast itu sebagai pendeta yang harusnya mendeklarasikan atau menunjukkan sebuah penginjilan atau membawa nama Yesus sebagai pribadi yang satu-satunya setiap manusia bisa masuk ke surga. Sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, itu sebabnya ada banyak netizen ataupun penonton-penonton khususnya dari umat Islam menganggap podcast ini, jawaban daripada Bapak Pendeta Gilbert tidak sesuai dengan iman Kristen. Terkesan takut dan terkesan terintimidasi. Ya, kita tidak tahu ya di podcast itu sebenarnya atas program siapa dan atas otoritas siapa. Sekalipun Dr. Richard Lee sebagai hostnya di sana bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, tetapi Bapak Pendeta Gilbert tidak menunjukkan kualitas pribadinya seorang pendeta, seorang pastor, seorang gembala sidang, seorang pejabat tinggi di GBI yang menduduki Departemen Misi. Seharusnya semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun ya yang akan masuk ke surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun jawaban Pak Gilbert tidak mengarah ke sana, tetapi justru menyetarakan semua agama tujuannya adalah sama. Ini yang membuat
umat Kristen kecewa terhadap Bapak Pendeta Gilbert. Kita akan dengarkan bagaimana respon para apologet mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee dan jawaban daripada Pendeta Gilbert pada saat itu. Kita dengarkan video-video berikut ini. Pak Gilbert yang dulu kita kenal begitu tajam, begitu tegas dia menjawab tentang keselamatan. Tegas sekali. Tapi ketika Pak Gilbert dekat dengan penguasa istilahnya ya, dekat dengan organisasi ini, dekat dengan ini, mulai tidak enak ketika menjawab. Ini yang harus dipikirkan. Sudah mulai memikirkan tentang toleransi. Benar saudaraku, kita harus memikirkan toleransi. Tetapi mengenai iman, mengenai keselamatan, itu tidak ada toleransi. Tegas. Tentang keselamatan itu harus tegas. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada damai. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus ada mukjizat. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Di luar Yesus tidak ada. Nothing semua itu Bapak Ibu. Tidak ada. Harusnya Pak Gilbert tegas menjawab bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Siapapun orang Kristen, mau dia pendeta besar, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia orang hebat, orang kaya, mau dia artis, kalau sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Ya, orang yang menyangkal Yesus tidak selamat. Tempatnya itu di neraka. Pak Gilbert yang sekarang itu bukan Pak Gilbert yang dulu kita kenal beberapa waktu yang lalu. Ya, kita telah mendengarkan bagaimana ulasan tanggapan daripada salah satu netizen, yaitu seorang apologet yang tadinya bukan berasal dari umat Kristen, tetapi dia dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil, dan oleh nama Yesus, dia pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk mempertaruhkan iman yang dia yakini dan berjuang membawa kembali orang-orang yang sudah tersesat dan disesatkan untuk datang kepada Yesus. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong, yang seharusnya pada saat itu disitulah dia kesempatan untuk memberitakan Injil dan menyampaikan nama Yesus kepada semua orang, terlebih di studio itu dan semua pendengar bahkan followers daripada Dr. Richard Lee. Tetapi kenyataannya tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Apakah memang semua situasi yang dihadapi para petinggi-petinggi, pendeta-pendeta besar yang akhirnya ketakutan, terintimidasi karena sudah memiliki gereja yang besar, karena takut mengalami banyak hal? Apakah itu yang harus terjadi? Seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul Tuhan yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jangan seperti Petrus, seakan-akan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert ini melambangkan situasi seperti yang pernah dialami oleh Petrus. Pada saat itu Yesus sedang mengalami penangkapan dan dianiaya dan menjadi tontonan banyak orang, tetapi Petrus menyingkir dan mencoba sembunyi. Lalu satu kali ada seorang hamba perempuan di tempat itu bertanya kepada Petrus. Sederhana saja pertanyaannya, bukankah engkau salah satu di antara orang-orang yang mengikut orang yang sedang dieksekusi bahkan dihukum itu? Lalu Petrus menjawab, tidak, aku bukan dari antara mereka. Bahkan 3 kali Petrus ditanya, 3 kali dia menyangkal Yesus, dan akhirnya berkokoklah ayam. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, terkadang memang ya tekanan jabatan, tekanan status, kadang-kadang itu membuat kita akhirnya mempertimbangkan mana yang membawa kita untuk hidup selamat, mana yang membawa kita terancam. Kadangkala memang nama Yesus harus dipertaruhkan apapun yang terjadi. Nah, ternyata saudara, inilah gambaran-gambaran di akhir zaman ini,
bahwa semakin orang-orang terberkati, semakin orang-orang menikmati fasilitas, kegentaran para hamba Tuhan pun mulai merasuk hidup mereka karena mereka lebih memilih ketakutan kehilangan apa yang mereka miliki daripada mengalami intimidasi ataupun ganjaran karena harus mendeklarasikan iman dan membawa nama Yesus. Kiranya video ini boleh menjadi penyemangat bagi kita, dan apapun yang telah kita dengarkan, mari kita ambil hikmahnya dan kita belajar agar kita tetap setia. Memang kita harus berjaga-jaga dalam perkataan kita. Memang kita harus hati-hati dan tidak boleh membuat sebuah keonaran seakan-akan membuat kekacauan dalam perkataan kita sehingga terjadi perselisihan. Memang kita harus berhati-hati, tetapi jangan meniadakan iman kita dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di bawah kolong langit ini, yang olehnya setiap orang yang percaya kepadanya akan selamat dan tidak binasa. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.